Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianul Fitri, kelas KPI 5B, NIM 1811310029. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas hasil saya untuk melengkapi UTS mata kuliah Psikologi Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Komunikasi. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologi seperti persepsi dan kesadaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Elemen-elemen konsep kesadaran diri. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Biasanya hal ini kita lakukan dengan menggolongkan karakteristik sifat pribadi, karakteristik sifat sosial, dan peran sosial. Karakteristik pribadi adalah sifat-sifat yang kita miliki paling tidak dalam persepsi kita mengenai diri kita sendiri. Karakteristik ini dapat bersifat fisik, laki-laki, perempuan, tinggi, rendah, cantik, tampan, gemuk, atau dapat juga mengacu pada kemampuan tertentu. Peran sosial. Ketika peran sosial merupakan bagian dari konsep diri, maka kita mendefinisikan hubungan sosial kita dengan orang lain, seperti ayah, istri, atau guru. Peran sosial ini juga dapat terkait dengan budaya, etnik, atau agama. Identitas berbeda adalah seseorang kala ia melakukan berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan sosial. Proses pengembangan kesadaran diri. Cermin diri terjadi saat kita menjadi subjek dan objek di waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi biasanya lebih mandiri. Pribadi sosial adalah saat kita menggunakan orang lain sebagai kriteria untuk menilai konsep diri kita. Hal ini terjadi saat kita berinteraksi. Dalam interaksi, orang lain merupakan informasi mengenai diri kita, dan kemudian kita menggunakan informasi tersebut untuk menyimpulkan, mengartikan, dan mengevaluasi konsep diri kita. Contoh, seseorang yang optimis tidak melihat kekalahan sebagai salahnya. Bila ia mengalami kekalahan, ia akan berpikir bahwa ia mengalami nasib sial saja saat itu, atau kekalahan itu adalah kekesalan orang lain. Perwujudan diri. Dalam perwujudan diri, perubahan konsep diri tidak terjadi secara mendadak atau drastis, melainkan terjadi tahap demi tahap melalui aktivitas sehari-hari kita. Walaupun hidup kita senantiasa mengalami perubahan, tetapi begitu konsep diri kita terbentuk, teori akan siapa kita akan menjadi lebih stabil dan sulit untuk diubah secara drastis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.